Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan kita kesempatan untuk bisa duduk-duduk, untuk bisa mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW, mentadaburinya, memahami maknanya. Ya, kita masih diberikan kesempatan ini. Semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Ayyuhal muslimun, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita tentang dosa-dosa besar, kitab Al-Kabair punya Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dan di sini kita masih sampai pembahasan yang dosa besar keempat atau Al-Kabiratur Rabi'ah, dosa besar yang keempat, yaitu tarkus shalah, meninggalkan salat. Sebelumnya kita sudah membahas sabda Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man hafadha 'alaiha", siapa yang menjaga salat, kanat lahu nuran, maka baginya cahaya di hari kiamat. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah menjelaskan bahwasannya seseorang ketika meninggal dunia, maka apa? Di cahaya di kuburannya adalah salatnya. Yang menerangi dia di kuburannya adalah salatnya. Ya, semua amalannya ada di kanan kirinya, menemani dia, bercahaya. Ya, ini di kuburan. Belum nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika di Sirat dia akan mendapatkan cahaya, di mana tidak ada yang selamat melewati Sirat kecuali mereka yang cahayanya tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa burhanan, dan dia memiliki bukti di hadapan Allah. Bukti keimanan dia adalah salat. Jadi siapapun yang enggak salat, siapapun yang enggak mau salat, siapapun yang meninggalkan salat, setinggi apapun jabatannya, meskipun dia misalnya berdarah biru, berdarah bangsawan dan yang lainnya, tapi kalau dia meninggalkan salat, maka apa? Dia tidak punya bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat adalah bukti keimanan kita kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah tapi enggak salat, maka buktinya palsu. Wa najatan yaumal qiyamah, dan siapa yang menjaga salat maka dia akan mendapatkan keselamatan di hari kiamat. Semiskin apapun dia, sesusah apapun hidupnya dia, meskipun dia hina, dikucilkan sama manusia, tapi kalau dia menjaga salat, maka najatan yaumal qiyamah, dia yang selamat di hari kiamat. Tapi orang yang tinggi jabatannya, orang yang banyak hartanya, orang yang paling bahagia di dunia, kalau dia meninggalkan salat, maka wala najatan yaumal qiyamah, tidak akan mendapatkan keselamatan di hari kiamat. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa man lam yuhafidh 'alaiha, siapa yang tidak menjaga salat, lam takun lahu nuran, maka apa? Baginya tidak ada cahaya. Di kuburannya kegelapan, sendirian. Ya, kemudian di hari kiamat Allah biarkan begitu saja. Wa tarakahum fi dhulumat, Allah tinggalkan mereka di dalam kegelapan. La yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Dalam riwayat para ulama mengatakan bahwasannya salat ini adalah cahaya di hati seseorang, sehingga apa? Dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu adalah salat. Jadi selama kita menjaga salat, maka Allah akan membimbing hati kita untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus kita jauhi, mana yang diperbolehkan untuk kita. Jadi salat ini adalah cahaya di dalam hati yang bisa membuat kita membedakan mana yang benar, mana yang salah. Selama kita masih menjaga salat. Tapi kalau sudah enggak, Allah cabut cahayanya dan Allah biarkan dia dalam kesesatan. Sehingga apa? Dia menganggap seluruh perbuatannya adalah baik. Dia bahkan terkadang apa? Zuyyina lahu su'u amalih. Terkadang apa? Perbuatan jeleknya dihiasi oleh syaitan sehingga dia melihat perbuatan jeleknya adalah sebagai amal soleh.
sebagai perbuatan baik. Ini karena apa? Karena nggak menjaga salat. Maka nggak ada cahaya baginya. Di hari kiamat juga nggak ada cahaya bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Wala burhanan, dan dia nggak punya bukti di hadapan Allah. Bukti keimanan dia nggak ada. Jadi orang yang nggak salat maka apa? Nggak ada bukti keimanannya. Ya, dia hanya mengakui di lisan keimanannya. Mereka hanya yaquluna bi afwahihim. Mereka hanya mengucapkan keimanan di lisan mereka. Ma laisa fi qulubihim, padahal hatinya enggak beriman kepada Allah. Ini orang-orang yang meninggalkan salat. Wala najatan yaumal qiyamah. Dan dia tidak akan selamat di hari kiamat. Ayyuhal muslimun azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita ini adalah makhluk yang lemah, yang membutuhkan pertolongan Allah, yang membutuhkan rahmat dan kasih sayang Allah, terutama pada hari kiamat. Yang kata Allah, liyaumin azim, di hari yang agung, yang besar. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari di mana manusia itu berdiri menghadap Allah. Ya, yang lamanya adalah 50.000 tahun. Manusia pada waktu itu semuanya kesusahan. Mereka kebingungan. Mereka mengingat dosa-dosa yang mereka yang banyak. Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Hari itu manusia mengingat semua dosanya. Dosa ini, dosa itu, dia semua ingat. Dan pada waktu itu mereka cuma butuh satu, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kemudian setelah misalnya dia di padang mahsyar dikumpulkan 50.000 tahun lamanya, menunggu keputusan Allah, ternyata Allah putuskan bahwasanya dia nggak selamat, bagaimana? Semakin hancur hatinya. Apalagi ketika neraka didatangkan oleh Allah, ditarik dengan 70.000 rantai. Maka apa? Semakin sengsara lagi dia, karena dia tahu akan masuk ke dalam neraka. Kemudian begitu tahu misalnya dia kekal di dalam neraka karena dia nggak mau sholat, meninggalkan sholat seumur hidupnya misalnya, atau dia meninggalkan sholat sampai mati. Yang kata Allah, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak bermanfaat syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat. Jadi orang yang mati dalam keadaan meninggalkan sholat, misalnya dia nggak mau sholat sampai dia mati, maka dia kafir, keluar dari Islam, dan nggak bermanfaat syafaat yang diberikan kepadanya. Maka begitu tahu dia di neraka kekal, dia semakin menyesal. Ya, kenapa dulu apa? Dia nggak sholat. Karena sholat ini adalah sebab keselamatan. Sebab utama keselamatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan kemarin, bahwasanya sholat itu ibarat sampul buku. Kalau sampulnya bagus, maka orang-orang akan mengambilnya, akan tertarik untuk membacanya. Ya, begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau salatnya baik, sampul bukunya baik, sampul catatan amalnya baik, yaitu salatnya, maka Allah akan buka lembaran amalan-amalan berikutnya. Tapi kalau sudah sampulnya jelek, salatnya jelek, maka Allah enggak pedulikan amalnya yang begitu banyak. Jadi salat ini benar-benar barometer keselamatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sampai enggak menjaga salat ini, maka na'udzubillah, kita enggak akan selamat di hari di mana kita butuh keselamatan. Wa kana yaumal qiyamah, dan nanti bahkan di hari kiamat udah enggak selamat. Di hari kiamat dikumpulkan bersama 4 pembesar kekafiran. Kata Nabi SAW, khusira ma'a Qarun, khusira ma'a Fir'aun, dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Wa Qarun, dia akan dikumpulkan bersama Qarun. Wa Haman, dan dia akan dikumpulkan bersama Haman. Wa Ubay bin Khalaf, dan dia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. 4 orang ini pembesar kekafiran. Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. 4 orang ini pembesar kekafiran. Jadi orang yang gak sholat, dia akan dikumpulkan bersama 4 orang pembesar kekafiran. Kalau kata para ulama rahimahullahu ta'ala, kalau ada orang yang meninggalkan sholat, kemudian sama Allah diancam, sama Nabi SAW diancam, akan dikumpulkan bersama 4 orang, ya, yang merupakan ketua kekafiran, 4 pembesar kekafiran, maka ini bukti bahwasanya orang yang meninggalkan sholat adalah orang kafir. Karena apa? Dikumpulkan sama Fir'aun. Nggak mungkin kemudian kalau dia nggak kafir, kemudian dikumpulkan sama Fir'aun, dikumpulkan sama Qarun, dikumpulkan bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf.
Ya ini apa? Kata para ulama, dalil menunjukkan kekafiran orang-orang yang meninggalkan salat. Kemudian para ulama berkata, di sini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, qala ba'dul ulama rahimahumullahu taala, sebagian para ulama mengatakan, wa innama yuhsyaru tarikus shalah ma'a haula'il arba'ah li'annahu ya innama yashtaghilu 'anis salati bimalihi au bimulkihi au biwizaratihi au bitijaratihi. Karena sesungguhnya orang-orang yang meninggalkan salat itu akan dikumpulkan bersama 4 pembesar kekafiran, karena kebanyakan orang meninggalkan salat itu karena disibukkan dengan hartanya, dengan kerajaannya, dengan jabatannya, dan dengan perdagangannya. Jadi orang-orang biasanya itu lalai dari sholat atau meninggalkan sholat itu karena 4 hal. Entah karena hartanya, atau karena kerajaannya, atau karena jabatannya, atau karena perdagangannya. Biasanya orang-orang meninggalkan sholat karena ini. Maka kemudian apa? Kemudian diancam oleh Nabi SAW, fa in ishtaghala bimalihi husyira ma'a qarun. Siapa yang disibukkan dengan hartanya, dari sholat, ya siapa yang lalai dari sholat karena hartanya, maka dia dikumpulkan bersama Qarun. Ya karena Qarun pun demikian, dia disibukkan dengan hartanya. Dengan hartanya yang begitu banyak, sehingga dia lupa dari Allah. Maka siapa yang melakukan seperti itu, maka dia akan dikumpulkan bersama Qarun. Ya, wa in ishtaghala bimulkihi husyira ma'a Fir'aun. Siapa yang disibukkan dengan kerajaannya, ya dengan kekuasaannya, maka dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Karena Fir'aun pun demikian. Disibukkan dengan kekuasaannya, nggak mau taat sama Allah, nggak mau mendengar perintah Allah. Sehingga apa? Orang-orang yang meninggalkan salat dan nggak mau mendengar perintah Allah, maka dikumpulkan bersama Fir'aun yang disibukkan dengan kekuasaannya. Wa in ishtaghala bi wizaratihi husyira ma'a Haman. Dan siapa yang disibukkan dengan jabatannya, ya, dengan jabatannya, maka apa? Maka dia akan dikumpulkan bersama Haman. Haman ini merupakan sekretarisnya Fir'aun atau tangan kanannya Fir'aun. Ya, siapa yang disibukkan dengan apa? Siapa yang disibukkan dengan kekuasaan, dengan jabatannya, maka dikumpulkan bersama Haman. Dia akan merugi bersama Haman. Wa in ishtaghala bi tijaratihi husyira ma'a Ubay bin Khalaf. Siapa yang disibukkan dengan perdagangannya, dengan perniagaannya, maka dia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf? Di sini disebutkan sama Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, tajirul kuffar di Makkah. Dia adalah tajir, pedagang kaya di kota Mekah. Jadi Ubay bin Khalaf merupakan pedagang kaya di kota Mekah. Dia enggan untuk sholat. Dia lebih apa? Lebih mementingkan perniagaannya, perdagangannya. Ya ayyuhal muslimun a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Yang harus kita tahu bahwasannya harta, kekuasaan, jabatan, dan perniagaan itu semua akan kita tinggalkan. Lambat laun kita akan tinggalkan itu semua, dan itu akan jadi warisan, rebutan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, itu akan jadi rebutan. Kita akan kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita menghadap Allah dalam keadaan kita enggak punya amalan salat, lantas bagaimana? Harta enggak bisa menyelamatkan kita. Ma aghna anni maliyah. Harta enggak bisa menyelamatkanku. Halaka anni sultaniyah. Sekarang apa? Kekuasaanku sudah berakhir. Jabatanku sudah selesai. Ya, perniagaanku sudah selesai di dunia. Enggak ada lagi di hadapan Allah kemudian perniagaan yang lainnya. Maka jangan sampai kemudian kita merugi dengan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya salat kita rusak, salat kita jelek, atau bahkan kita tidak membawa pahala salat sama sekali. Maka jangan sampai seperti itu. Kemudian waqala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Khalifatul Rashid yang kedua, Umar berkata, "Ama annahu la hadza li ahadin fil Islam adha'us shalah." Tidak ada bagian dari Islam. Ya. Tidak ada bagian dari Islam, tidak termasuk bagian dari Islam orang-orang yang menyia-nyiakan salat. Jadi orang-orang yang menyia-nyiakan salat, yang dia tinggalkan salatnya karena jabatannya, dia tinggalkan salatnya karena hartanya,
Dia tinggalkan salat karena perniagaannya. Dia tinggalkan salat karena kekuasaannya. Maka apa? Dia tidak ada bagian dari Islam sama sekali. Orang-orang seperti itu tidak masuk bagian dari Islam. Ini kata siapa? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian di sini disebutkan warawa al-Imam Ahmad an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwasannya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah. Siapa yang meninggalkan salat wajib dengan sengaja, maka dia terlepas dari perlindungan Allah. Berarti dia sudah lepas dari perlindungan Allah. Allah tidak lagi melindunginya. Allah tidak lagi jadi penolongnya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan biarkan dia mati dalam keadaan hina bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Karena apa? Dia sudah keluar dari perlindungan Allah. Allah tidak lagi jadi penolongnya, Allah tidak lagi melindunginya. Berarti apa? Kalau Allah tidak melindunginya, ya Allah Subhanahu wa taala tidak lagi jadi penolongnya, maka apa? Maka yang jadi pelindungnya adalah syaitan. Maka yang jadi penolongnya adalah syaitan. Ya, kalau apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tidak melindunginya lagi, yang melindungi dia adalah syaitan. Ya, kemudian warawa al-Baihaqi bi isnadihi anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qal, diriwayatkan dari Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala dengan sanadnya bahwasanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah fil Islam. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah ta'ala fil Islam. Amalan apakah yang paling dicintai Allah dalam Islam? Kemudian Nabi SAW menjawab, as-salatu ala waqtiha. Amalan yang paling dicintai Allah adalah salat pada waktunya. Ya, amalan yang paling dicintai Allah adalah apa? Salat pada waktunya. Dalam hadis riwayat lain bahwasanya Nabi SAW mengatakan, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Ketahuilah bahwasannya amal terbaik, anna khaira a'malikum, amalan terbaik kalian adalah as-salah, adalah salat. Ya, kalau kita menghadap Allah dengan membawa amalan salat ini baik, maka itu yang perlu kita banggakan. Itu yang kita inginkan. Karena apa? Ini adalah amalan terbaik, penentu semua amalan kita. Tapi kalau kita menghadap Allah dengan salat yang jelek, maka na'udzubillah, summa na'udzubillah, Allah tidak akan melihat amalan kita yang lain. Karena ini barometer utama penentu amalan itu diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan terbaik adalah as-salatu ala waqtiha, yaitu salat pada waktunya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa man taraka as-salata fala dina lahu. Maka siapa yang meninggalkan salat, maka tidak ada agama baginya. Siapa yang meninggalkan salat, maka apa? Tidak ada agama baginya. Was-salatu imaduddin, dan salat adalah tiangnya agama. Jadi Nabi SAW mengatakan bahwasannya amalan terbaik adalah salat pada waktunya. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka tidak ada agama baginya, dan salat adalah tiangnya agama. Ya. Jadi siapa yang mau membangun agama tanpa tiang, membangun suatu bangunan tanpa tiang, maka akan rubuh. Sebagaimana kata seorang penyair, man bana baitan ala saqfi saqata ala ra'si. Siapa yang membangun bangunan dimulai dari atapnya, maka dia akan rubuh. Ya. Jadi Islam itu apa? Tiangnya adalah salat. Tiangnya Islam adalah salat, dan puncaknya adalah jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad ini banyak. Bisa jihad melawan musuh di medan peperangan, bisa jihad melawan hawa nafsu. Ya, bisa jihad melawan orang-orang kafir. Bisa jihad dengan lisan, dengan membantah ahli bid'ah, ahli syubhat, membantah orang-orang liberal, orang-orang sekuler, orang-orang sekuler. Ya, jihad itu sangat banyak, dan jihad ini adalah amalan tertinggi dalam Islam. Dan kita tidak mungkin sampai pada derajat jihad kalau tiang agamanya nggak ada.
Karena apa? Tiang agamanya ini adalah sholat dan puncaknya adalah jihad. Jadi apa? Jihad itu nggak bisa tegak kecuali dengan sholat. Jadi kalau umat Islam kemudian banyak yang meninggalkan sholat, maka tidak mungkin kemudian apa? Jihadnya bisa tegak. Ya, makanya Nabi SAW menekankan wassalatu imaduddin, dan sholat ini adalah imaduddin, tiangnya agama. Kenapa? Dalam banyak hadis Nabi SAW ya tidak memberikan udzur kepada orang-orang yang meninggalkan sholat. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwasannya ata rajulun a'ma ila Nabi SAW, datang seorang laki-laki buta menuju Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, berilah saya keringanan untuk meninggalkan sholat. Nabi SAW mengatakan, gak ada keringanan buatmu, engkau tetap harus sholat. Bahkan apa? Dia berkata, laisa li qaidun yaquduni ila masjid. Tidak, aku enggak memiliki penuntun untuk menuntunku ke masjid. Boleh enggak aku sholat di rumah? Kemudian kata Nabi SAW kemudian memberi keringanan untuknya. Jadi apa? Kata Nabi SAW bertanya kepada laki-laki buta tadi. Laki-laki buta tadi mengabarkan kepada Nabi SAW bahwasanya laisa li qaidun yaquduni ila masjid. Aku enggak memiliki penuntun yang menuntunku ke masjid. Ya. Kemudian apakah aku diberikan keringanan? Kemudian kata Nabi SAW, ya, engkau aku berikan keringanan. Tapi tatkala laki-laki tadi ingin pergi, ingin beranjak dari tempatnya, Nabi SAW bertanya lagi kepadanya, apakah engkau mendengar azan? Hal sami'tal azan? Apakah kamu mendengar azan? Maka kemudian laki-laki tadi menjawab, na'am, iya. Idzan fa'ajib, kalau gitu jawab azan. Artinya penuhi panggilan azan, kalau bisa datang. Padahal seorang laki-laki buta yang jarak rumahnya dengan masjid jauh dan dia enggak memiliki penuntun, tapi Nabi SAW enggak memberikan rukhsah untuk meninggalkan salat. Apalagi kita yang diberikan kesempurnaan oleh Allah, kita diberikan mata, diberikan tangan, diberikan semuanya, bahkan apa? Rezeki Allah berikan. Lantas kalau kita tidak ingin salat, maka bagaimana lagi kemudian kita nanti di hadapan Allah? Padahal tadi seorang laki-laki buta enggak diberikan kesempatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya di sini disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad hamamtu an amura bis shalah. Aku sangat ingin memerintahkan manusia untuk salat. Fatuqam, kemudian apa? Diiqamahkan, ditegakkan salat. Tsumma amura rajulan, kemudian aku ingin memerintahkan satu orang laki-laki fayusalli bin nas, yang dia menjadi imam. Tsumma antalik, kemudian aku pergi. Ya ma'i birijalin, dan bersamaku ada laki-laki. Ma'ahum ya huzamun minal hatab. Mereka laki-laki yang bersamaku ini membawa kayu bakar. Ila qaumin, kemudian aku pergi ke suatu kaum la yashhaduna shalah, yang mereka enggak mau salat jamaah padahal ini. Fa uharriqu alaihim buyutahum binnar, kemudian aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Jadi Nabi SAW ingin sekali, beliau sangat ingin, hamamtu itu keinginan yang kuat. Ya, Nabi SAW sangat ingin untuk ditegakkan salat. Kemudian Rasulullah memerintahkan seseorang menjadi imam menggantikan beliau. Kemudian beliau pergi bersama beberapa laki-laki membawa kayu bakar, kemudian membakar rumah-rumah orang yang enggak mau salat jamaah. Kalau orang yang enggak mau salat jamaah aja diancam Nabi SAW dibakar rumahnya, apalagi orang-orang yang meninggalkan salat. Cuma Nabi SAW enggak membakar rumah-rumah mereka karena takut fitnah. Ya, takut fitnah karena di dalamnya juga misalnya ada anak-anak, ada wanita yang enggak bersalah. Ya, itulah kenapa Nabi SAW tidak membakar rumah-rumah mereka. Tidak jadi membakar rumah-rumah mereka, tapi ini keinginan kuat Nabi SAW. Ya, ini saking pentingnya salat. Ya, ini adalah saking pentingnya salat dalam kehidupan kita. Karena salat ini adalah ibadah yang paling agung di sisi Allah dan merupakan tiangnya agama. Di sini juga disebutkan walamma tu'ina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi dalam keadaan salat subuh, qila lahu, dikatakan kepadanya setelah beliau tertusuk radhiyallahu anhu,
Ya, as-salatu ya amiral mu'minin, as-salatu ya amiral mu'minin, salat wahai amiral mu'minin, salat wahai amiral mu'minin. Kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Na'am, ya. Ama annahu la hafza li ahadin fil Islam adha'us shalah." Karena tidak ada bagian dari Islam bagi orang-orang yang meremehkan salat, merendahkan salat, yang menyia-nyiakan salat. Wa jurhuhu yath'ubu daman. Wa shalla radhiyallahu anhu wa jurhuhu yath'ubu dam. Dan beliau radhiyallahu anhu Umar salat dalam keadaan lukanya mengucurkan darah. Jadi Umar bin Khattab diingatkan, salat wahai Amirul Mukminin. Akhirnya Umar bilang, iya saya salat. Karena apa? Tidak ada bagian dari agama Islam orang-orang yang meninggalkan salat, yang menyia-nyiakan salat. Kemudian beliau radhiyallahu anhu salat dalam keadaan lukanya mengucurkan darah. Radhiyallahu anhu, padahal beliau terluka parah. Disebutkan bahwasannya lukanya ada sekitar 6-7 tikaman dengan pisau bermata dua. Bayangkan kalau 6 atau 7 tikaman, berarti kalau pisaunya bermata dua, berarti ada sekitar 14 tikaman di situ. Radhiyallahu anhu. Sampai dalam riwayat disebutkan tatkala beliau meminum madu, meminum air, meminum susu, semua madu dan susunya itu keluar di lambungnya. Ya, radhiyallahu anhu. Tapi beliau dalam keadaan seperti itu tetap menunaikan salat. Ini menunjukkan tidak ada satupun orang yang boleh meninggalkan salat. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala memasukkan ke dalam Nawaqidul Islam, siapapun yang boleh siapapun yang membolehkan ada satu orang yang keluar dari agama Islam, syariat Allah, sebagaimana Nabi Khidir bisa keluar dari syariat Musa, maka faqad kafar, maka dia telah kafir. Jadi kalau ada satu orang yang mengatakan salat itu hanya diperintahkan untuk orang-orang yang masih dalam keadaan muslim, yang belum sampai derajat makrifat atau yang lainnya, maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Orang-orang yang seperti ini kalau nggak bertaubat kepada Allah, maka apa? Dilempar ke dalam neraka. Karena nggak ada satupun orang yang diizinkan oleh Allah untuk meninggalkan salat. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian kepada engkau. Jadi Allah memerintahkan Nabi SAW untuk sholat sampai di akhir hayatnya. Bahkan Nabi SAW ketika beliau sakit parah di pangkuan ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW mengatakan, as-shallin nas, apakah manusia sudah sholat? Ya, kemudian beliau pingsan. Kemudian ditanya lagi, as-shallin nas, apakah manusia sudah sholat? Ya, kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, belum ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, muru Abu Bakrin an yusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam manusia. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, inna Abu Bakar rajulun asif. Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar itu adalah laki-laki yang lembut hatinya. Idza qara'a al-Qur'an la yusmi'un nas minal buka. Kalau dia baca Quran pasti menangis. Tapi kata Nabi SAW apa? Muru Abu Bakrin an yusalli bin nas. Perintahkan manusia untuk salat. Sampai di akhir hayatnya Nabi SAW apa? Mengingat salat ini. Bahkan Nabi SAW mengatakan as-salatul jami'ah, as-salatul jami'ah, salat, salat, salat. Jadi sampai akhir hayatnya beliau alaihi salatu wassalam mengingatkan kita untuk salat karena besarnya kedudukan salat ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan dari seorang sahabat Nabi SAW bernama Abdullah bin Syaqiq At-Tabi'i radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana ashabu Rasulillah, seorang tabi'in rahimahullahu taala, beliau berkata, kana ashabu Rasulillah SAW la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghairas salah. Bahwasannya dahulu para sahabat Nabi SAW tidak pernah melihat suatu amalan yang kalau ditinggalkan menyebabkan pelakunya kafir kecuali salat. Jadi apa? Para sahabat Nabi SAW semua, kebanyakan di antara mereka, mayoritas, bahkan semua di sini disebutkan, tidak ada satu amalan yang dilihat oleh para sahabat Nabi SAW yang meninggalkan amalan tersebut menyebabkan pelakunya kafir keluar dari Islam selain sholat. Ini juga bukti bahwasanya apa? Orang-orang yang nggak mau sholat, orang-orang yang meninggalkan sholat sampai dia mati, maka dia kafir. Ya, kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, kalau dia kafir berarti nggak boleh dimandikan jenazahnya, nggak boleh dikafani, nggak boleh disolati, dan nggak boleh dikubur di perkuburan kaum muslimin. Karena dia bukan kaum muslimin, karena dia meninggalkan sholat.
Perintah Allah yang begitu besar aja dia tinggalkan, apalagi perintah-perintah makhluk yang lainnya. Artinya orang-orang yang meninggalkan salat kebanyakan mereka adalah pengkhianat. Mereka berkhianat kepada Allah, mereka tidak mau melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasu'ila Aliin radhiyallahu anhu, nanti akan kita bacakan banyak riwayat biidznillah tabaraka wa taala pada pertemuan berikutnya. Di sini banyak para sahabat yang berkata bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu adalah kafir, keluar dari Islam. Di antaranya adalah Ali radhiyallahu anhu. Su'ila Ali radhiyallahu anhu an imra'atin la tusalli. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang seorang wanita yang tidak salat sama sekali. Faqal, kemudian Rasulullah SAW bersabda, man lam yusalli, kemudian Ali radhiyallahu anhu berkata, ya, man lam yusalli fahuwa kafir. Siapa yang tidak salat maka dia kafir. Ya, Ali radhiyallahu anhu seorang sahabat Nabi SAW yang kata Nabi SAW, Ali fil jannah. Yang juga kata Nabi SAW, ya, tamassaku bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Pegang eratlah sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Dan di antara khulafa ar-rasyidin adalah Ali. Ali mengatakan apa? Siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Ketika ditanya tentang seorang wanita yang meninggalkan salat. Kemudian Umar juga tadi mengatakan tidak ada bagian dari Islam bagi orang-orang yang meninggalkan salat, dan ini menunjukkan kekafiran mereka, orang-orang yang meninggalkan salat. Dan bahkan para ulama rahimahumullahu taala ada yang menjelaskan kita dilarang mengkafirkan orang secara ta'yin, secara person-person. Tapi untuk orang-orang yang meninggalkan salat, kalau dia memang meninggalkan salat maka apa boleh mengkafirkannya secara person. Ya, ini ada pengkhususan di antara para ulama rahimahumullahu taala. Karena apa? Karena salat ini merupakan sesuatu yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita, memberikan pertolongannya kepada kita untuk bisa menunaikan salat sampai di akhir hayat kita. Wallahu a'lam. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Apabila ada sesuatu atau kata-kata yang salah, itu semua datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan yang selalu menggoda manusia. Dan apabila ada benarnya, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.